Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marta Nur Aziza dengan NIM 1060. Saya dari kelas A akan mempresentasikan mengenai LKM kelima dari mata kuliah Data Mining. Di sini materi yang dibahas adalah clustering. Di sini saya akan langsung saja ke soal nomor satu. Jadi lakukan clustering pada dataset Citalometer. Jadi dataset Citalometer ini sudah saya download dan sudah saya masukkan ke dalam akun siswa dari sisi terbaik. Kemudian untuk pertama untuk membantu pengerjaan soal di dalam soal rekam 5 ini mengimport ada pandas dan juga comments, min-max scalar, PLT, dan min-max scalar untuk mempermudah untuk pengerjaan dari soal-soal yang ada di dalam kami ini. Jadi nomor satu, normalisasikan dataset superweather menggunakan normalisasi min-max. Karena di sini ada diminta di akhir. Nah, tugas nomor satu dilakukan terhadap kombinasi atribut perception, tmax, tmin, win, perception, tmin, tmax, dan juga win. Maka semuanya akan diulangi sebanyak 4 kali berdasarkan tabel berikut. Berikut. Dimulai dari yang pertama, di nomor satu, maka ya karena diminta itu ada 4 bagian, jadi pertama precipitation juga top max. Untuk dinormalisasi, pertama kita perlu membaca dataset. Nah, di sini kita PDSV ini membaca dari dataset tersebut. Kemudian kita akan memilih kolom yang akan dinormalisasikan. Karena di sini itu karena diminta menjadi beberapa bagian, ada precipitation, temax, dan juga lain-lain. Nah, di sini pertama yang dinormalisasikan adalah kolom ini. Kemudian karena diminta normalisasi min-max, kita menggunakan scalar min-max scalar. Ini itu kita akan menggunakan import dari yang ini, menggunakan logaritma yang ini. Ini nanti datanya akan dinormalisasikan yang masih precipitation dulu tembak ini. Kemudian kita akan mengubah hasil yang sudah dinormalisasi tersebut menjadi data frame menggunakan PD data frame. Kemudian selesai maka print untuk menampilkan hasilnya. Jadi ini merupakan hasil dari putaran saja. Nah, ini merupakan rannya dari precipitation dan juga TMS-nya. Begitu juga dengan yang lain, di sini sama seperti sebelumnya, namun di sini uh, atribut yang digunakan itu merupakan Tapmind dan juga Win, sehingga nanti running program atau outputnya itu akan menghasilkan atribut Tapmind dan juga Win. Di sini kita menggunakan sampel saja, jadi kita menggunakan head karena yang kita ambil adalah 4 data teratasnya. Selanjutnya yang ketiga juga sama, tapi kita yang diambil ada atribut precipitation dan juga timeline. Dengan atribut ini dan juga ini. Yang terakhir ada dengan atribut tap max dan juga win. Seperti sebelumnya dinormalisasikan, kemudian diubah menjadi data frame, kemudian ditampilkan hasilnya atau outputnya. Saat kita masuk ke kedua, yaitu tampilkan scatter plot sebelum clustering. Jadi di sini kita tuh untuk menampilkan scatter plot kita menggunakan PNG yang sudah kita import tadi di awal. Nah, kemudian karena
Dia juga sama seperti sebelumnya, dia tuh dibentang menjadi empat bagian. Jadi yang pertama ada precipitation dan juga tap max. Jadi yang masukkan di sini adalah precipitation dan juga tap max-nya. Makanya diambil dari scalar CSV-nya yang sudah di read CSV tadi. Kemudian nanti akan di-print kali X-nya itu yang precipitation dan juga Y sebagai box temperature. Kemudian nanti akan ditampilkan hasilnya dengan PLT show seperti ini. Nah, jadi ini ada program, ada penjelasan dengan masalah dan program sini. Jadi tadi karena yang di atas tuh X label kita nanti itu kita akan sebagai precipitation, maka di sini itu X-nya dia tuh akan menjadi precipitation dan juga yang Y dia akan menjadi max temperature. Nah, ini untuk yang kedua yaitu menggunakan temanya dan juga wine. Sebenarnya sama saja dengan sebelumnya, hanya beda di bagian ini atribut yang digunakan itu teman dan juga wine. Nah, bagian sini selanjutnya kita menggunakan tap min dan juga precipitation bagian sini. Dan terakhir, seperti yang diminta, menggunakan tap X dan juga wine. Jadi dengan kode yang sama, masih dengan kode yang sama, kita gunakan tapi untuk atribut wine dan juga max temperature. Lanjut ke soal yang nomor 3. Cluster dataset sebentar dengan nilai K, 2, 3, dan 4. Oke. Jadi yang pertama adalah karena di sini dimintanya kita untuk cluster dataset Twitter dan dengan nilai K, 2, 3, dan juga 4. Jadi yang pertama kita menggunakan di sini tuh kita langsung menjadikan satu semuanya, tidak seperti sebelumnya yang harus satu. Jadi di sini kita langsung masukkan semua dan atribut precipitation, thermal, stemline, dan juga wine. Jadi semua akan menjadi satu di sini. Kita di sini kita membaca datasetnya lagi menggunakan DF karena sesuai yang ada di materi pada minggu kelima ini. Jadi X-nya itu kita menggunakan DF. DF itu maksudnya file CSV-nya. Setelah kita CSV, sebenarnya kita bisa saja menggunakan yang sebelumnya, tapi saya ingin menggunakan yang baru saja. Nah, kemudian ini atributnya dari si file CSV yang liter ini. Kemudian di standardized diabetusnya dengan scalar, ada scalar. Kemudian di sini K-nya karena K-nya itu diminta ada 2, 3, dan 4. Jadi di sini kita masukkan ke K2, K3, K4. Nanti itu saat di sini akan diminta di print juga untuk cluster lainnya, sehingga nanti saat di print ini akan menampilkan output seperti ini. Ini dengan cluster lampir untuk yang K2, K3, dan juga K4. Maka di sini akan muncul arraynya. Selanjutnya kita masukkan keempat, tentukan K terbaik jika dilakukan dengan analisis Elgamal method. Nah, untuk melakukan analisis Elgamal method di sini kita menggunakan manusia, yaitu merupakan rata-rata dari jumlah jarak kuadrat antara setiap sampel dan juga pusat klaster terdekat. Ini tuh mirip dengan distortion. Nah, sama seperti sebelumnya di tahap awal di mana dia itu dimintai untuk adalah satu satwa ada 4 bagian. Yang pertama ada precipitation dan juga tap max dengan rank itu 1 dan juga 11. Nah, sehingga nanti output dari album metodenya itu untuk yang bagian pertama itu seperti ini dengan inersia dan juga value dari K-nya dia semakin ke kanan itu semakin menurun. Kemudian buat yang kedua yaitu juga dengan algoritma metode outputnya seperti ini. Masih seperti sebelumnya. Ini merupakan tahap atau step 2 dari masih sama dari si
precipitation dan juga teknik. Untuk yang selanjutnya itu kita hanya beribut saja karena selanjutnya ini hanya Tapman dan juga Wow dengan kode masih sama seperti sebelumnya. Jadi sama seperti sebelumnya juga ada dua tahapan di mana tahap pertama itu tanya mengenai Asia, kemudian yang kedua kita minta dari untuk yang selanjutnya sama yaitu kita masuk ke yang aktivitas pasien yang Thomas dan juga ada yang keempat yaitu Thomas dan juga Wine. Kemudian di nomor kelima tampilkan skeleton setelah clustering. Oke, jadi masih sama seperti sebelumnya di sini kan ada gabungan 4 kali karena yang diminta itu 4 macam kulitnya tuh yang begini. Nah, jadi ada yang taman clusternya itu ada 3 yang menggunakan metodik dengan present dan juga teknik sesuai yang diminta. Sini ada step 2-nya. Dia akan memberikan output seperti ini. Ini untuk masih di yang pertama yaitu di bagian presentation dan juga time max. Buat yang selanjutnya kodenya kurang lebih sama seperti yang tadi hanya beda di bagian atributnya saja. Kemudian kita lanjut ke nomor 6, analisis perbandingan scatter plot sebelum clustering dan juga setelah clustering. Jadi kalau bisa dilihat, kalau sebelum itu tidak di cluster atau tidak dibagi menjadi warnanya tidak dibedakan, sehingga lebih sulit dalam mengelola atau saat kita ingin mengenali daripada datanya dan lebih mudah untuk dikenali saat dia sudah di clustering karena dia sudah dikelompokkan berdasarkan warnanya ini. Nomor 7, tentukan manakah kata terbaik jika dilakukan analisis secara visual. Jika dilakukan analisis secara visual, itu yang mulai dari K2, K3, dan juga K2, K3, dan juga K4 itu akan terlihat terlihat dari warnanya. Jadi menurut saya yang lebih baik adalah K4 karena dia terlihat lebih jelas pengelompokannya. Karena saat dia pengelompokannya lebih kecil atau lebih lingkup yang lebih sempit, dia akan lebih mudah untuk kita analisis atau kita pahami. Selanjutnya untuk hasil dan analisis data, jadi clustering itu merupakan proses pengelompokan data ke dalam kelompok atau cluster berdasarkan kesamaan karakteristik atau pola yang sudah kita miliki. Jadi kita tuh menggunakan clustering untuk memahami pola atau hubungan antar data di dataset Sitter ini menggunakan kombinasi tertentu. Nah, dengan kesimpulan, jadi eh, dalam analisis clustering yang menggunakan dataset Sitter ini, kita menggunakan teknik clustering untuk mengelompokkan data berdasarkan pola atau karakteristik tertentu. Kemudian, kita melakukan visualisasi data menggunakan scatter plot sebelum clustering untuk melihat pola dari distribusi data sebelum dilakukannya pengelompokan. Kita juga menerapkan algoritma K-means untuk melakukan clustering dengan berbagai nilai. Seperti di soal tadi ada 2, 3, dan juga 4. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.